membuat atau membuat atau memproduksikan suatu barang. Istilahnya produksi itu sama dengan membuat, Pak. Oke, kalau yang membuat disebut produsen ya. Kalau produksinya Iya. disebut kalau produksinya sendiri apa? Kalau produksi itu bentar, Pak. Saya ngerangkai kata. Merangkai kata. Bukan membuat puisi ya, Fikri. Oke. Apa? Apa ya? Apa kira-kira? Ya itulah ya pokoknya ya. Ya itu, Pak. Oke, siap. Oke, saya ke Dinda. Halo Dinda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Dinda. Tahu produksi, Dinda? Apa itu produksi? Bahasa sendiri aja, nggak perlu lihat-lihat yang lain. Produksi itu kayak kita memproduksi suatu produk, Pak, atau barang-barang. Oke, baik, memproduksi ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas ya tadi disampaikan oleh teman-teman ya, tadi ada yang sudah menyampaikan bahwa produksi Pak, produksi barang gitu ya. Kalau orangnya mungkin disebut produsen ya. Nah, di sini terlalu penting dalam produksi, dalam teori ini ya, ada namanya fungsi produksi, ada kemudian ada biaya produksi minimum ya. Kemudian ada jangka waktunya, kemudian ada namanya gambaran untuk perusahaan industrinya. Oke, kita lihat dulu ya pengertian produksi sendiri ya. Nah, namanya produksi berarti dia apa? Mengubah input ya menjadi output. Maksudnya inputnya apa, Pak? Inputnya itu bisa bahan baku, bisa mesin, apa? Nah, artian ya kumpulan inputnya ya, gabungannya nanti menjadi output. Outputnya itu apa? Hasilnya ya, ujungnya apa? Bisa berupa bentuknya, bisa berupa barang ya. Barang itu bisa macam-macam, makanan dan sebagainya. Ada juga berupa jasa ya. Nah, ada juga produksi itu bisa proses yang pertama menciptakan barang yang nggak ada menjadi ada, atau juga cuma hanya menambah nilai atau value added dari suatu barang, yang nambah nilai guna suatu barang atau jasa. Jadi gitu ya. Jadi produksi itu tidak semerta hanya untuk menciptakan aja, tapi juga bisa untuk nambah input nambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, prosesnya inputnya. Nah, jadi input ya, prosesnya untuk input ya, kemudian inputnya berupa misalnya bahan baku ya, kemudian untuk produk produksi, mesin dan sebagainya, kemudian diproses, keluar menjadi outputnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi produksi sendiri ya, biasanya teman-teman kalau misalnya sekarang semester 2, apakah mungkin pernah belajar namanya matematika bisnis atau matematika ekonomi, tapi mungkin tidak secara mendalam ya. Ada mungkin ya, ada juga mungkin sudah pernah belajar atau pernah tahu ya mengenai fungsi dalam matematika ekonomi ya. Di situ di sini ya fungsi produksi ya menunjukkan hubungan ya. Jadi hubungan atau kaitan ya antara faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu banyak ya. Bisa tenaga kerja, bisa sumber daya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian di sini ada namanya kaitannya dengan antara faktor produksi dengan tingkat produksi yang diciptakan atau outputnya atau hasilnya ya. Nah, di sini ya kalau misal kita bisa lihat ya di sini nah ada teknologi ya. Nah, di sini ada fungsinya F ya, K, L, R sama T ya. Nah, di sini Q-nya itu outputnya, ini fungsinya. K itu dari modal ya, kemudian L itu tenaga kerja, R itu resources ya, sumber daya alam, bisa juga sumber daya alam. T itu teknologi. Jadi memang untuk menghasilkan produksi ada faktor-faktor ini yang memang jadi kayak apa namanya kumpulan faktor ini yang menjadi input yang akan menghasilkan nanti output yang diharapkan atau yang diciptakan seperti itu. Nah, K itu modal tadi capital ya. Tenaga L itu labor, tenaga kerja, R itu resources ya, sumber daya alam. Kemudian T itu teknologi ya atau teknologi ya. Oke. Kemudian
Nah, kita dalam produksi ya, jangka waktu dalam produksi. Nah, ternyata ada juga ya, jangka waktu dibedakan menjadi dua dalam produksi, ada namanya short run sama namanya long run ya, jangka pendek sama jangka panjang. Nah, di sini untuk yang short run atau jangka pendek yaitu jangka waktu di mana input variabel ya dapat disesuaikan ya. Namun input tetap tidak dapat dirubah. Ini tidak inputnya variabelnya. Tadi variabelnya banyak ya, bisa tenaga kerja, ya bisa kemudian kapital dan sebagainya dapat disesuaikan. Namun namun input tetap tidak dapat dirubah. Nah, bedanya dengan long run ya merupakan suatu waktu di mana seluruh input variabel ya maupun tetap. Jadi nanti di dalam produksi itu ada variabelnya, ada yang tetapnya. Kalau variabelnya misalnya sumber daya alam, misalnya bahan baku, nah, kemudian semakin banyak produksi, semakin banyak bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, semakin kita menambah tenaga kerja, semakin banyak juga jumlah produksi yang diciptakan. Namun juga ada yang tetap, tetapnya misalnya apa Pak? Misalnya bangunannya, gedungnya, mesinnya bisa tetap ya, tidak akan berubah walaupun produksi meningkat, gitu ya. Nah jadi seperti itu. Kemudian nah, di sini untuk teori produksi ya, dengan satu faktor produksi. Nanti ada namanya teori produksi ada dengan satu faktor produksi, ada juga dengan dua faktor produksi. Nah, kita bahas dulu yang satu faktor produksi. Teori produksi dengan satu faktor produksi, variabelnya biasanya menggunakan variabel tenaga kerja ya. Nah, pada umumnya faktor produksi yang dianggap variabel adalah tenaga kerja. Nah, maksudnya variabel itu maksudnya apa, Pak? Nah, ketika nanti tenaga kerjanya misalnya dalam suatu perusahaan atau produksi suatu barang atau perusahaan suatu pabrik, dan kerjanya misalnya 10, maka produksi akan dihasilkan sekian. Namun ketika ada penambahan, ya, penambahan jumlah tenaga kerja, maka produksinya juga akan meningkat. Nah, beda dengan modal, tanah, dan teknologi biasanya dianggap konstan atau tetap, ya. Nah, seberapa pun banyak produksi yang dihasilkan, biasanya ya tanah yang digunakan untuk produksinya tetap, atau misalnya modal atau teknologinya tetap, gitu ya gambarannya. Nah, kemudian di sini kita lanjut saja. Nah, ini beberapa pengertian penting dalam teori produksi ya. Ada namanya total product atau produk total ya, di mana ada namanya average product sama ada marginal product ya. Di sini kalau gambarannya di sini kalau untuk produk total yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan jumlah faktor produksi tertentu. Nah, jadi ini jumlah keseluruhan outputnya ya, jumlah keseluruhan output yang dihasilkan dari Nah, jadi itu produk totalnya. Nah, di sini ada total produk sama produk. Di sini ada total produk ya, keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan jumlah faktor produksi. Kemudian ada produk rata-rata, average produk, yaitu produksi yang dihasilkan oleh suatu orang tenaga kerja. Jadi misalnya berapapun produksinya, berapa per tenaga kerjanya. Kemudian ada produk marginal, yaitu tambahan produk yang dikeluarkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja. Jadi nanti ada namanya produk marginal atau marginal produk, di mana ketika ada tambahan tenaga kerja, maka produk yang dihasilkan atau apa yang dihasilkan bertambah sesuai dengan jumlah tenaga kerja yang ditambahkan. Nah, kalau misalnya ini gambaran totalnya ya, untuk tabelnya. Nah, ini gambarannya kalau teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kelihatan nggak ininya slide-nya? Oh, keluar ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, di sini ketika tenaga kerjanya 1 ya, tanahnya 1, tenaga kerjanya kita lihat di sini. Oke, terkeluar ya slide-nya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Oh, ya mohon maaf. Iya, Pak. Saya coba lagi dulu.
Oke, sudah terlihat ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya. Nah, di sini ketika tanahnya, ya misalnya tanahnya ini di sini 1 hektar ya, kemudian tenaga kerjanya 1, maka produksi totalnya itu 100 ya. Kalau di sini misalnya sudah baku ya, jumlahnya sudah baku di sini biasanya. Nah, kemudian produksi rata-ratanya gimana cara mencarinya? Produksi rata-ratanya adalah 100 dibagi tenaga kerjanya 1 ya. Jadi 100 ya. Untuk marginalnya belum ada karena memang produksi totalnya baru awal ya, baru 1 ya. Nah, ketika ada tambahan tenaga kerja menjadi 2 tenaga kerja, maka produksi totalnya akan meningkat menjadi 300. Ya, produksi rata-ratanya jadi 300 dibagi 2 jadi 150. Kemudian untuk produksi marginalnya 300 atau misalnya produksi yang sekarang dikurangi produksi sebelumnya, 300 kurang 100 maka 200 ya. Kemudian lanjut misalnya tenaga kerjanya, tanahnya tetap masih, kemudian tenaga kerjanya bertambah menjadi 3 orang atau 3 tenaga kerja, maka produksi totalnya bertambah menjadi 600 ya. Kemudian produksi rata-ratanya 600 dibagi 3 sekitar 200. Kemudian untuk produksi marginalnya 600 atau produksi sekarang dikurangi produksi sebelumnya, 600 kurang 300 sama 300. Nah, kita lihat di sini produksi rata-ratanya maksudnya produksi totalnya naik terus, tapi pada saat produksi yang ke-9 ya, itu berkurang ya, atau misalnya tidak bertambah ya. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, tadi ada teori yang mengatakan bahwa ketika jumlah tenaga kerja itu semakin ditambah, memang akan meningkatkan jumlah produksi yang ada. Tetapi ketika dia sudah pada tingkat maksimum, seberapapun jumlah tenaga kerja yang ditambahkan bukan malah menambah jumlah produksinya atau menambah hasil outputnya, malah juga akan mengalami penurunan gitu ya. Kenapa? Ketika suatu perusahaan misalnya tidak efisien menambah tenaga kerja yang terlalu banyak, dia akan mengakibatkan beban perusahaan di dalam beban biaya gaji semakin besar. Nah, itu akan berdampak pada efisiensi dari perusahaan. Jadi memang penambahan tenaga kerja biasanya bisa menambah total produksi atau produksi total, tapi juga pada tingkat tertentu ketika sudah mencapai tingkat maksimalnya, ketika ditambah lagi maka dia bukan malah menambah produksi, malah mengurangi atau memberikan efek negatif kepada produksi itu sendiri. Itu ya gambarannya ya. Nah, kita lihat ini ya. Ini kurvanya di sini. Nah, di sini ya kita lihat total produksi ya di sini. Nah, ini ada kurva produksi total, produksi rata-rata sama marginal. Nah, ketika tenaga kerja ditambah terus ya, ini kan tenaga kerjanya ya. Ketika tenaga kerja ditambah terus, maka dia akan meningkat. Namun pada titik tertentu ketika sudah mencapai titik maksimum ya, maka penambahan tenaga kerja itu bukan malah berdampak negatif, malah berdampak positif negatif ya. Bukan malah berdampak positif, melainkan berdampak negatif karena slope-nya menjadi negatif atau turun, cenderung turun ya. Seperti itu gambarannya. Kita juga seperti ini ya. Nah, pada tahap pertama ya, ini ada tahap-tahapnya. Pada tahap pertama produksi ya, ketika tenaga kerja ditambah terus, maka dia akan meningkat nih. Yang A ya. Yang A ini posisinya. Kemudian tahap juga masih juga terus meningkat, namun pada tahap ketiga ya, pada tahap ketiga ini dia bukan malah meningkat, total produksinya malah makan menurun ya, seperti ini gambarannya. Nah, ini ya, pada tahap 1 ya. Di sini pada tahap 1 menunjukkan tenaga kerja bukan malah bertambah, makin malah berkurang ya. Nah, di sini kita lihat. Nah, tahap 1 menunjukkan ya, tenaga kerja yang masih sedikit ya, apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Nah, produksi rata-rata dan produksi nominal juga meningkat ya. Pada tahap 2 yang tadi ya, pada tahap 2 produksi total terus meningkat sampai produksi optimum ya. Sedang produksi rata-rata menurun dan produk marginal menurun sampai titik nol. Nah, pada tahap ketiga yang tadi kita sampaikan bahwa penambahan tenaga kerja menurunkan total produksi ya, juga menurunkan produksi rata-rata, sedangkan produksi marginal negatif. Jadi tadi gambaran kurva yang ini tadi ya, 3 tahap tadi ya. Nah, di sini ya. Nah, ini juga ada tahap-tahapannya. Ketika tahap 1 akan meningkat terus, pada tahap kedua dia akan mencapai titik maksimumnya, pada tahap 3 akan menurun produksinya. Nah, seperti ini gambarannya. Kelihatan kurvanya, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, baik.
Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kurva Isoquant ya. Nah, ini dalam mikroekonomi ada namanya Isoquant, teori Isoquant sama teori Isocos ya. Nah, mungkin teman-teman ini mungkin baru dengar atau baru ini dengar. Nah, di sini gambarannya ya, kita lihat dulu apa itu Isoquant sama Isocos ya. Isocos ya. Nah, kurva Isoquant ini ya, kurva produksi sama atau Isoquant ya. Isoquant menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya seperti ini ya, seperti tabel ini ya. Ada dua input ya, ada dua input ya, ada tenaga kerja sama modal ya. Ketika tenaga kerjanya cuma satu, modalnya perlu sekitar 6 ya. Ketika tenaga kerjanya 2, maka modalnya 3 ya. Ketika tenaga kerjanya 3, maka modalnya cukup 2. Maka ketika kerja 6, modalnya cukup 1. Nah, tabel tenaga kerja ada modal untuk menghasilkan 1000 unit produksi. Jadi posisinya seperti ini. Jadi gambarannya kurva Isoquant itu gambaran dua input ya, gambaran dua input ya. Kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama ya. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Ini grafik Isoquant-nya. Ya, tadi ketika tenaga kerjanya 1, maka modal yang diperlukan cukup 6 ya. Ketika tenaga kerjanya 2, modalnya 3 dan selanjutnya ya. Nah, ini yang produksinya gambarannya. Ini tuh gambaran kurva Isoquant-nya. Nah, Pak, maksudnya Isoquant itu seperti apa, Pak? Jadi tadi ya, gambaran kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama ya. Nah, jadi nanti teman-teman dalam produksi, misalnya dalam produksi 1000 unit barang ini ya, ketika unit barang ya bisa menggunakan tenaga kerja yang berbeda-beda jumlahnya dengan modal yang berbeda tergantung nanti kombinasinya. Tapi nanti menghasilkan output yang sama yaitu 1000 unit produksinya. Nah, seperti itu. Nah, ciri-ciri Isoquant ya mempunyai kemiringan negatif, tadi ya negatif ya. Jadi apa namanya? Slope-nya itu negatif ya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, semakin ke kanan kedudukan Isoquant menunjukkan semakin tinggi jumlah output ya, semakin tadinya berubah ya ini. Semakin tinggi ya outputnya, semakin berubah ke kanan, semakin tinggi outputnya. Kemudian Isoquant tidak pernah berpotongan dengan Isoquant yang lainnya. Jadi tadi tidak ada berpotongan ya, dia semakin besar inputnya dia tetap tidak berpotongan. Nah, kemudian Isoquant cenderung ke titik origin atau titik dasarnya ya. Titik origin itu titik asal ini ya. Jadi ini cembung ke titik ini ya. Jadi karena melengkung cenderung ke titik ini. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa itu Isoquant ya, gabungan ya. Jadi kalau misalnya ditanya kurva Isoquant itu kurva apa atau menunjukkan apa? Nah, Isoquant menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda dengan menghasilkan output yang sama. Jadi tadi ada tenaga kerja ya, misalnya ada modal ya, ketika misalnya tenaga kerja sekian, kemudian modal kerja sekian, tapi nanti outputnya tetap sama gitu ya. Jadi kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Bagaimana dengan Isocos? Nah, kalau untuk Isocos ya, ini ada modal sama tenaga kerja juga. Kita lihat Isocos itu apa. Nah, kalau Isocos itu bisa juga dikatakan dengan garis ongkos sama ya, atau kurva biaya sama ya, menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan mengeluarkan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Jadi maksudnya gimana, Pak? Jadi di sini ya gambarannya ya, ketika ada produksi yang jumlah yang jumlah yang sama, atau misalnya produksi misalnya untuk meminimumkan biayanya. Jadi di sini tadi ciri-ciri kurva Isocos-nya ya menunjukkan semua kombinasi dua macam input ya. Input tadi kan tenaga kerja sama modal yang misal atau disiapkan perusahaan dengan pengeluaran total ya, kombinasi dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Misalnya tadi ya di sini ada tenaga kerja sama modal. Nah, dia misalnya modalnya 4, tenaga kerja yang diperlukan 8. Nah, dia tetap ya, istilahnya gambarannya tidak melengkung atau tidak berubah, dia semakin besar yang kerjanya, semakin juga besar modal yang dihasilkannya karena kombinasi dua biaya yang dibutuhkan ya. Nah, ini gambarannya. Nah, di sini untuk gambar minimumkan biaya atau maksimumkan keuntungan ya. Jadi tadi kita dapat gambaran ya bagaimana tadi kalau misalnya Isoquant tadi itu dua kombinasi bahwa ketika ada input yang berbeda, misalnya tenaga kerja sama modalnya bisa dikomunikasikan atau bisa dikombinasikan, bisa menghasilkan
output yang sama. Gitu juga tadi iso cost, bagaimana untuk pengaturan dua biaya ya, ketika ada modal atau tenaga kerja, semakin besar tenaga kerja, semakin besar yang tenaga kerja yang dia butuhkan atau diperlukan, maka semakin besar juga kapital atau modal karena ada biaya tenaga kerja di situ ya. Nah, mungkin itu gambarannya untuk teman-teman sekalian, untuk gambaran mengenai teori produksi ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan bisa dibahas lagi oleh Pak Dian lebih mendalam, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan juga akan nanti dibahas lebih mendalam oleh Pak Dian. Mungkin itu rekan-rekan sekalian untuk hari ini ya, gambaran mengenai teori produksi, bagaimana gambaran produksi, apa itu produksi, bagaimana proses-prosesnya, bagaimana apa yang maksud dengan produksi. Jadi memang teman-teman dapat gambaran dulu untuk pertemuan kali ini ya, walaupun tidak selengkap nanti insya Allah disampaikan sama Pak Dian. Mungkin itu rekan-rekan sekalian, kira-kira ada mau ditanyakan dulu sebelum... Saya Pak. Oke, silakan. Ya, Teddy silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak, yang tadi di penambahan tenaga kerja akan menurunkan total produksi. Yang ingin saya tanyakan, mengapa ya Pak tenaga kerja yang semakin banyak akan menurunkan total produksi? Padahal dalam logika menurut saya, semakin banyaknya tenaga kerja pasti akan menambah total produksi yang semakin banyak. Sekian, terima kasih. Oke, baik, makasih Teddy. Oke, Fikri ya tadi mau nanya ya? Iya Pak. Oke, silakan Fikri ya, mau ditanyakan Fikri? Saya izin bertanya tentang produk marginal Pak. Mm-mm. Nah, produk marginal menjelaskan tentang tambahan produk diakibatkan oleh bertambahnya seorang tenaga kerja ya Pak. Mm-mm. Logikanya ketika suatu perusahaan menambah tenaga kerja, itu artinya akan ada penambahan unit suatu produk. Betul. Nah, andai kata jumlah maksimumnya dan produk tersebut telah mencapai klimaks dan perusahaan terus menambah tenaga kerja, apakah itu akan berefek ke sisi yang lain, Pak? Oke, baik. Cukup? Cukup, Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya, 2 aja dulu ya. Oke, baik. Sebentar saya tampilkan dulu slide-nya lagi. Gambaran untuk penjelasan kedua pertanyaan tadi. Nah, ini ya. Kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, yang tadi ditanyakan Teddy sama Fikri hampir berkaitan ya mengenai tenaga kerja. Nah, jadi memang untuk secara logika yang ditanyain Teddy sama Fikri tadi, terutama tadi Teddy mengatakan, Pak, logikanya Pak semakin banyak tenaga kerja pasti kan semakin meningkat, Pak. Nah, benar ya kalau secara logika ya. Tapi memang ada teorinya nih, Ted, ya. Nanti ada namanya hukum hasil lebih yang semakin berkurang, law of diminishing return ya. Nah, ini jika faktor produksi yang dapat dirubah jumlahnya seperti tenaga kerja ya. Nah, misalnya dia terus-menerus ditambah ya. Nah, pada mulanya memang benar nih, pada mulanya memang benar ya, produksi totalnya semakin banyak pertambahannya. Nah, tetapi ketika sudah mencapai suatu tingkat tertentu ya, ketika produksinya sudah sampai tingkat tertentu ya, tambahan itu semakin berkurang. Tambahan pada sampai tingkat tertentu produksi ya, tambahannya akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai tingkat yang negatif ya. Nah, kenapa Pak ini bisa terjadi, Pak? Nah, banyak ya, banyak faktor ya. Ketika misalnya produksinya semakin meningkat atau semakin semakin banyak, tenaga kerja itu misalnya gini ya, tingkat efisien perusahaan jadi semakin berkurang, ya. Tingkat produksinya semakin tingkat efisiensi tingkat efisiensi dari perusahaan itu semakin berkurang. Nah, kemudian ya dari tingkat penambahan karyawan tadi ya menjadi tidak efektif, banyak yang tumpang tindih pekerjaannya ya. Banyak tumpang tindih pekerjaannya, kemudian banyak yang kemudian tidak sesuai dengan job desk gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan suatu istilahnya penurunan ya dari maksimum tadi. Jadi memang ada teorinya nih, Ted. Memang kalau secara logika ternyata Pak kalau secara logika memang kita pikirnya semakin banyak orang semakin banyak hasil, Pak. Memang benar. Ya kalau secara logika. Tapi ada hukumnya nih ternyata. Ya dari teori itu ada hukumnya nih. Ketika memang dipaksakan pada tingkat tertentu produksinya sudah maksimum, kan produksinya sudah maksimum nih. Ditambah lagi ke pekerjanya, maka itu menjadi negatif juga bagi perusahaannya. Begitu juga tadi pertanyaan nyambung dengan Fikri ya. Kita semakin banyak, maka beban perusahaan semakin banyak. Ketika dari suatu perusahaan itu, ya misalnya suatu perusahaan ini, misalnya Teddy sama Fikri punya perusahaan nih, atau Join lah ya punya perusahaan besar. Sebenarnya untuk memproduksi maksimum jumlah maksimum itu, karena kan ini terkait dengan ini juga ya, permintaan dan penawaran barang di pasar ya.
ketika Teddy sama Fikri jual produk produksi terus sepatu gitu ya, padahal di pasar masih banyak ya. Produksi lagi kan. Penawarannya semakin banyak ya. Harga semakin apa? Kalau penawaran semakin banyak kan. Nah, makin turun kan pastinya kan. Nah, ketika itu juga tidak maksimum. Jadi akhirnya penawaran semakin menurun dan jadi produksi yang diproduksi itu juga tidak bermanfaat atau kurang pembelinya gitu ya. Nah, apa terkait dengan pertanyaan Fikri, apa akibatnya Pak? Maka akibatnya tadi pertama ongkos perusahaan makin besar untuk tenaga kerja. Kan tenaga kerja itu perlu dibayar upahnya ya. Semakin banyak tenaga kerjanya dan job desk-nya tidak sesuai dan produksinya sudah maksimum, ngapain lagi kita tambah jumlah tenaga kerjanya. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya Fikri sama Teddy punya perusahaan kan nggak pingin juga kan, pinginnya kan efisien. Jika semakin banyak ternyata produksinya sudah tercapai, ya kita stop dulu ya, karena memang pasar juga tidak, kalau beda dengan kita kalau misalnya perusahaan monopoli ya, misalnya Teddy atau Fikri misalnya di root PLN atau misalnya itu nggak ada saingannya, itu produksi sebanyak apapun tetap diserap orang. Tapi misalnya kalau kita produksi goods atau barang-barang yang kebutuhan, misalnya apa seperti ya misalnya sepatu atau tas segala macam, semakin banyak produksinya juga tertentu di pasar juga kurang baik gitu ya. Jadi memang ada tingkat sesuai produksi kita sesuai penawaran permintaan pasar. Mungkin itu ya gambaran sedikit lah ya dari saya. Mungkin nanti insya Allah akan dibahas lagi, akan lebih jelas sama Dr. Dian Patria ya. Mungkin itu ya Teddy sama Fikri. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik rekan-rekan sekalian, mungkin itu aja untuk hari ini ya teman-teman, yang insya Allah mudah-mudahan lancar puasanya, mudah-mudahan besok kalau memang teman-teman mau puasa besok, mudah-mudahan lancar puasanya sampai selesai Ramadan ya, lancar, sehat selalu untuk teman-teman semuanya ya. Oke, demikian teman-teman semuanya untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangannya. Kalau misalnya nanti ada tugas akan disampaikan di Google Classroom-nya. Demikian, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Thank you, Pak.